Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda hari ini, 9 September 2022. Bacaan dikutip dari Injil Lukas, bab 6, ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika mendampingi anak-anak retret di salah satu rumah retret Pematang Siantar, saya membuat satu simulasi di mana ada beberapa orang berperan sebagai orang buta dan satu orang berperan sebagai orang yang tidak buta, yang harus menuntun, mengarahkan orang buta tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang menarik dari permainan yang diperankan anak-anak tersebut adalah ada banyak yang berhasil melakukan apa yang diperintahkan, tetapi ada juga yang tidak berhasil. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika mendampingi anak-anak retret di salah satu rumah retret Pematang Siantar, saya membuat satu simulasi di mana ada beberapa orang berperan sebagai orang buta dan satu orang berperan sebagai orang yang tidak buta, yang harus menuntun, mengarahkan orang buta tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang menarik dari permainan yang diperankan anak-anak tersebut adalah ada banyak yang berhasil melakukan apa yang diperintahkan, tetapi ada juga yang tidak berhasil. Berhasil atau tidaknya permainan tersebut atau anak memainkan peranannya masing-masing tergantung dari keseriusan mereka mendengarkan tuntunan dari segembala tersebut. Jika ia mendengar dengan baik, maka ia akan berhasil. Namun jika mendengar dengan tidak baik, maka ia akan gagal mencapai tujuan dari permainan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan tadi dilukiskan sesama orang buta menuntun orang buta. Ini lebih parah lagi. Anak kecil pun akan mengerti jika ada sesama orang buta saling menuntun, mereka akan bisa jatuh ke lubang atau mereka akan menabrak apapun yang ada di sekitar mereka. Maka Yesus berkata, dapatkah sesama orang buta menuntun orang buta? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pesan apa yang mau kita ambil dari bacaan ini? Ada banyak orang yang cenderung melihat kesalahan, kelemahan, dan dosa orang lain,
tetapi lupa atau tak sanggup, tak terbuka melihat kelemahan dan dosanya sendiri. Sehingga yang muncul ke permukaan adalah karakter suka menggosip, suka mencela, atau cenderung melihat orang lain selalu negatif. Sehingga yang muncul ke permukaan adalah karakter suka menggosip, suka mencela, atau cenderung melihat orang lain selalu negatif. Orang yang demikian tidak dikehendaki Tuhan. Ini sejalan dengan pesan Tuhan, engkau bisa melihat selumbar kesalahan pada orang lain, tetapi balok dalam matamu tidak kau lihat. Kalau kita ingin orang lain berubah, ubahlah dahulu dirimu, supaya apa yang kita sampaikan pada orang lain adalah sebuah pengalaman hidup, di mana kita sendiri sudah lebih dahulu melakukannya. Dalam penelitian beberapa ahli mendidik anak yang baik, dan anak akan mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya jika ia melihat orang tuanya juga melakukan apa yang dikatakannya kepada anaknya. Nah, misalnya, kamu nak harus rajin berdoa, mau makan, mau tidur. Anak akan menilai apa yang Anda katakan. Mungkin dalam hati atau melalui sikapnya ia akan membalas balik apa yang Anda katakan. Ah, bapak ini hanya ngomong doang. Dia saja tidak pernah berdoa kalau mau makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus yang menjadi guru kita sudah lebih dahulu mencintai kita, membersihkan kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Ia menyucikan kita dan memampukan kita untuk bisa berbuat kebaikan, berbuat kasih. Sehingga tugas kita juga adalah membantu orang lain untuk bisa mengalami kebaikan, bangkit dari keterpurukan, kesalahan, dan dosa, supaya mereka mengalami kasih. Itulah tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, ditebus, dan diangkat menjadi anak Allah yang memiliki kasih dan kebaikan untuk sesamanya. Jadi kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa damai, yang menuntun orang lain pada Tuhan. Tentulah, supaya kita bisa menjalankan tugas ini, kita harus lebih dahulu menjadikan diri kita orang yang sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Semoga. Amin.